Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Hansa dengan NIM S111047. Nah, jadi video ini adalah video pengalaman saya setelah memesan makanan di mesin self ordering kios pada McDonald. Nah, jadi yang pertama di sini itu visibilitasnya. Nah, jadi visibilitas itu jadi semakin banyak fungsi yang terlihat, semakin besar kemungkinan pengguna bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, jadi di sini pada mesin self ordering kios itu ada yang pertama, ketika kita pertama kali berhadapan dengan mesin itu, tampilan yang pertama kita dapatkan itu adalah pilihan untuk ketuk untuk memulai. Nah, jadi ketika kita mengklik ketuk untuk memulai, maka tampilan itu akan menampilkan halaman menu. Nah, jadi desain ini tuh bisa dibilang jelas, kita akan mengetahui apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, kemudian yang desain yang kedua itu ada pada halaman pembayaran. Nah, jadi di sini jelas kita diberikan pilihan untuk melakukan pembayaran di kasir atau melakukan pembayaran pada mesin self ordering ini. Nah, jadi kita itu tidak perlu bingung setelah melakukan pemesanan, dan juga jelas setelah desain ini kita itu akan mengetahui apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kemudian yang kedua, umpan balik yang diberikan oleh mesin ini. Nah, jadi yang pertama itu halaman rekomendasi makanan. Nah, jadi setelah kita memilih pesan makanan, maka mesinnya itu akan memberikan umpan balik seperti untuk merekomendasikan makanan yang mereka pilih. Kemudian pada halaman yang kedua di halaman pembayaran. Nah, jadi ketika kita memilih pembayaran dilakukan langsung di tempat, maka mesin akan memberikan petunjuk untuk pembayarannya itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, jadi setelah kita melakukan pembayaran, maka mesin secara otomatis akan kembali ke halaman awal, atau seperti yang tadi pertama, yaitu ke ketuk untuk memulai. Kemudian yang ketiga, pembatasan. Nah, untuk pembatasannya itu yang pertama, jadi pembayaran di mesin itu hanya bisa dilakukan untuk ATM tertentu saja. Nah, jadi jika kita ingin melakukan pembayaran menggunakan ATM yang tidak terdapat pada mesin tersebut, maka kita harus melakukan pembayaran secara manual atau pada kasir. Nah, kemudian yang pembatasan yang kedua itu jadi dengan desain menu yang berbentuk vertikal cursor akan memakan waktu yang banyak untuk mencari kategori menu Maggi yang cukup banyak. Belum lagi bagi orang yang type untuk mencari menunya. Nah, kemudian yang keempat ada konsistensi. Nah, jadi yang pertama itu ada CTA atau ada CTA bayar dan batal. Di sini itu mempunyai bentuk yang sama persis. Nah, jadi kondisi seperti ini itu sangat mungkin untuk membuat user atau yang akan menggunakan mesin ini itu salah menekan CTA. Kemudian pada halaman ketuk mulai untuk mulai yang memakan satu flow. Nah, jadi jika user sebelumnya telah selesai melakukan pembayaran, nah, layar akan berganti halaman menjadi halaman yang terdapat button ketuk untuk mulai, yang tentunya akan menambah satu flow untuk user berikutnya. Kemudian di sini yang terakhir untuk UX-nya pengalaman apa yang saya rasakan. Nah, jadi setelah melakukan self ordering tentu sangat berbeda dibandingkan dengan melakukan pemesanan melalui kasir. Nah, dengan melakukan self ordering ini saya itu merasa lebih leluasa ketika memilih menu karena tidak perlu membuat kasir menunggu ketika saya sedang mencari menu yang ingin saya pilih. Kemudian dari sisi manfaatnya itu jelas mesin ini tuh sangat bermanfaat karena menampilkan semua menu secara lengkap beserta harganya. Serta kita juga bisa melihat promosi yang ada secara langsung. Jadi kita itu tidak perlu bertanya pada kasir mengenai promosi yang sedang ada.
Kemudian dari sisi menantang, jadi menggunakan mesin ini juga itu membuat saya sangat tertantang untuk melakukannya, karena jujur ini untuk pertama kalinya saya melakukan pemesanan secara langsung menggunakan mesin ini. Nah, jadi ke depannya itu jika saya mendapat mesin seperti ini lagi, saya tidak akan kebingungan. Terima kasih. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.